Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas SMRA. Ya ini sebenarnya saham request gitu. Cuman kemarin kenapa saya pending dulu? Karena saya kira yang Q3 udah banyak yang keluar, ternyata belum gitu ya. Jadi kita bisa sambil bahas yang request-request yang sebelumnya belum saya bahas ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, SMRA. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing ya. Jadi teman-teman harus do your own research, silakan analisis sendiri. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk menentukan gitu ya perusahaan yang baik atau tidak, saya biasanya pakai 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, kenapa perusahaan harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Jadi bukan profit di atas kertas loh. Kenapa? Karena keuntungan dari bisnisnya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita, gitu bisa kita nikmati, gitu ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Dan pasti perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak, gitu, mungkin pejabat perusahaan atau mungkin owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya udah top tier manajemen seperti ini, gajinya sudah ratusan juta. Jadi kalau misalnya memang pejabat perusahaan yang nggak peduli gitu ya, harga sahamnya jatuh, gitu, mengelola dengan tidak profesional, mereka sebenarnya juga udah nggak perlu pusing karena mereka udah dapat gaji yang besar, sudah pasti masuk kantong seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pasti perusahaan yang memberikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya sehat gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi terus gitu, arus kasnya susah, atau memang beban utangnya terlalu besar gitu ya, akan sulit perusahaan untuk membagikan dividen karena perusahaan akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, untuk bertahan hidup dulu gitu. Dan pastinya kalau memang teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin gitu ya, bisa kondisi bisnisnya sehat, pastikan teman-teman juga membelinya di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi jangan membeli ketika harganya over value atau super premium gitu, karena nanti akan rawan koreksi dan jadinya kita akan mengalami capital loss gitu ya, akan perlu waktu lama untuk kejemput gitu ya di harga beli kita. Jadi kita harus memperhatikan harga beli kita. Jadi sebelum berinvestasi, teman-teman ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada stock pick gitu ya, pendapat analis, termasuk pendapat saya juga gitu ya, harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan mudah percaya gitu, dan juga percaya kepada saya gitu. Jadi teman-teman harus analisis sendiri, harus punya conviction sendiri, punya alasan kenapa beli saham tersebut ya. Dan memang kalau saya bilang tadi mengikuti menyinggung tentang nilai wajar, ya memang saya mengikuti konsep value investing gitu yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang ya. Intinya membeli ketika harga saham itu di bawah intrinsic value-nya ya, PBV kurang dari 1 gitu ya. Jadi saya hold lebih agak lama gitu, ketika PBV-nya kembali ke 1 atau mencapai 1, saya take profit atau hold lebih lama kalau misalnya perusahaan tersebut bagus gitu. Jadi ini ada tabelnya, kalau misalnya saya beli misalnya di 0,85 ya profit cuma 17% dan seterusnya. Jadi memang kalau dari tabel ya memang saya nggak cari yang multi bagger atau yang untungnya ratusan persen. Nah, jadi prinsipnya harus bagaimana? Ya prinsipnya kita harus sabar gitu ya, berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita dalam hitungan hari, minggu, atau mungkin beberapa bulan gitu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu mengharapkan untung yang besar, itu agak sulit ya. Dan pastinya kita memang harus fokusnya pada value gitu ya. Kalau saya memang pakai PBV gitu ya, jadi saya fokusnya ke book value gitu, lalu saya analisis kinerjanya, baru saya tentukan entry price-nya. Dan kalau teman-teman kalau nggak pakai PBV nggak masalah. Kalau teman-teman mau pakai misalnya GARP gitu ya, atau apalagi gitu, DCF, DDM, atau mungkin metode lainnya gitu yang udah banyak gitu ya rumusnya, silahkan gitu ya. Yang penting teman-teman fokusnya ke value dulu gitu ya. Jadi ini sifatnya umum gitu ya. Kenapa gitu ya, karena nanti harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek gitu ya, kadang nggak ada hubungan antara kinerja dengan harga gitu. Jadi bisa aja perusahaan yang buruk gitu, yang nggak bagus, jadi goreng naik harganya, bisa aja gitu ya. Kalau saya nggak cari yang seperti itu gitu. Dan jangan heran ketika dia digoreng naik itu perusahaan yang buruk, toh nanti dia juga lama-kelamaan juga akan kembali lagi ke nilai wajarnya gitu ya, harga sepantasnya gitu, mungkin gocap atau kurang dari 50 gitu ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, biasanya banyak mungkin investor yang nyangkut gitu, terus koar-koar di media sosial ya, seperti itulah yang mungkin teman-teman sudah biasa lihat sehari-hari gitu. Dan jadi pastinya gitu ya, kita memang harus memilih gitu ya perusahaan yang kinerjanya baik dulu di awal gitu, dan memang harus sabar ya.
Nah, jadi kalau saya sendiri ya saya pakai sedikit dari fundamentalnya, pakai analisis laporan keuangan, sedikit rasio dan pakai PBV gitu. Jadi kenapa harus paham gitu ya laporan keuangannya? Karena dari neraca, laba rugi, arus kasnya ini sebenarnya ketiganya ini nanti akan menceritakan tentang kondisi perusahaannya gitu ya, lagi sehat atau mungkin lagi demam gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti gitu ya, kita nggak akan tahu gitu ini perusahaan sebenarnya sehat atau enggak ya. Dan nanti biasanya dari yang saya gunakan gitu ya, ada 7 ciri perusahaan sehat ya berdasarkan pos-pos keuangan yang saya gunakan gitu. Biasanya saya jadi perhatian lebih ya. Apa aja gitu ya 7 ciri tersebut ya. Yang pertama sehat gitu ya, bisnisnya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen rutin gitu ya, nggak bergantung utang terlalu besar, perusahaan bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya ya, pemberi pinjamannya. Dan kita sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik selama kinerja perusahaannya bagus gitu ya, dan juga stabil gitu. Kalau ketika ada penurunan jangka pendek gitu, dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi perhatikan harga beli kita. Jadi nanti untuk SMRA nanti akan kita screening gitu ya dengan 7 syarat saya ini gitu ya: dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1, PER, dan pola arus kasnya gitu. Jadi ini hanya dari sudut pandang saya ya, jadi boleh tidak setuju dengan saya gitu ya, boleh kasih pendapat gitu supaya kita jadi bahan diskusi. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa download linknya, ada di deskripsi video, gratis ya, passwordnya ALK Edwin. Nah, jadi untuk SMRA sebelum kita mulai gitu, pastinya kan kita harus cari dividennya dulu ya, riwayat pembagian dividennya, dan ini udah ada ya. Saya udah lihat perusahaan ini rutin bagi dividennya untuk Summarecon Agung, SMRA 3 tahun terakhir bagi dividen, artinya perusahaan ini stabil ya 3 tahun terakhir, dan juga terbukti profit gitu ya, ada nilai tambah yang bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Jadi ini sudah lolos screening ya, bagus, ini perusahaan baik. Nah, saya pengen sedikit bahas gitu ya, karena sebelumnya ada yang komentar gitu ya, buat apa saham konglomerat gitu ya yang ya saham konglo gitu ya, tapi dividen cuma 0,05% gitu ya. Yang jadi pertanyaan gini, memang itu pernyataan yang menarik gitu, cuman perlu saya sedikit sharingkan gitu ya. Kalau misalnya kita pembagian dividen itu kan berdasarkan dividen payment ratio ya, DPR-nya gitu. Kalau misalnya DPR-nya 100%, artinya dari laba bersihnya itu dibagikan seluruhnya untuk dividen. Nah, jadi ada nanti dividen per share-nya. Nah, nanti gitu akan muncul dividen yield ya. Dividen yield itu kan dividen dibagi oleh harga saham gitu ya. Nah, kalau misalnya 0,05%, berarti yang kemahalan itu apanya? Gitu ya. Apakah dividen yang terlalu kecil atau harga saham yang terlalu mahal? Gitu ya. Jadi kembali lagi menyangkut pada harga belinya gitu ya. Buat saya mungkin kalau untuk perusahaan yang bagi dividen meskipun dia cuma 1% kurang gitu, itu tetap di mata saya itu baik gitu. Dia masih menghargai kita pemegang sahamnya, bisnisnya itu dia nyata untung gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang setuju gitu ya, dividennya mungkin terlalu kecil, mungkin harus cari yang dividennya lebih besar gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, apakah pantas nggak harga yang kita keluarkan itu sebanding dengan manfaat yang kita terima ya. Jadi itu aja untung yang mungkin didiskusikan masing-masing ya. Nah, jadi kita langsung pindahkan kas dan setara kasnya ya, yang ini nilainya. Nah, ini memang yang di sini perbandingan dengan 2024 ya, cuman nggak masalah gitu. Nah, kenapa kas setara kas ini harus kita pindahkan? Ya, penting sekali karena kas setara kas ini adalah uang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi uang ini gitu ya, seluruhnya ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman kalau ada ya. Jadi penting sekali. Ini jangan lupa ya, ini ribuan, ini masih juta ya, kita ganti ke ribuan. Nah, udah benar satuannya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitasnya ya, otomatis langsung masuk ke saldo labanya. Nah, ini saldo laba ini penting gitu ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya. Jadi ini semua saldo laba itu di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi si Summarecon ya nih, si SMRA ini dari dulu pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profitnya sebesar 8,4 triliun gitu. Ini sudah terbukti profit gitu. Dan kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada saldo laba, adanya tuh defisit, akumulasi defisit ya, akumulasi kerugian. Nah, buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif adalah perusahaan yang bermasalah gitu ya, karena buat apa perusahaannya rugi terus gitu ya, karena lama-kelamaan akan menggerus modal dan habis modalnya. Nah, setelah itu langsung kita cek ke bagian ekuitas pemiliknya, nilainya subtotal yang ini. Kita pindahkan dulu ya.
Hmm, Nah, ini udah kita pindahkan ya. Nah, ini keluar lihat nih ya. Rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Jadi, ini ada nilai 1,34 ya. Artinya perusahaan ini si SMRA ini sudah balik modal gitu ya karena rasionya udah di atas 1 ya lebih gitu. Kenapa gitu ya? Kalau teman-teman misalnya punya modal awalnya 1 miliar gitu ya. Nah, udah untung profitnya 1.340.000.000. Nah, rasionya itu 1,34. Dan ingat, ini di luar dividen yang dibagikan. Nah, jadi bisa aja ini dia ternyata udah 2 kali atau 3 kali modal. Gitu. Jadi luar biasa gitu. Ini perusahaan yang baik ya. Dan untuk PBV ini juga cukup murah ya, 0,55, potensi profitnya 81%. Gitu. Nah, kita cek gitu ya karena banyak yang bilang PBV ini banyak value trap. Betul gitu ya, makanya kita harus lihat juga ya. Nggak cuma dari dividen tapi juga dari profitabilitas dan juga arus kasnya. Nah, untuk laba rugi kita langsung pindahkan aja ya ini. Si pendapatan netonya ya, net revenue atau net sales. Gitu. Nah, perusahaan yang bertumbuh itu biasanya revenue-nya naik gitu ya. Artinya barang atau jasanya ini dia semakin dicari ya, semakin disukai oleh customer gitu. Memang pendapatan ini dia ada dua ya, bisa karena volume penjualan yang naik atau mungkin harga jualnya yang naik gitu ya, dikalikan dan didapatkan nilai pendapatan. Dan untuk si SMRA ini dia ada penurunan ya, penurunan ini juta, miliar, triliun, 1 triliun ya. Kenapa gitu ya? Ya saya nggak tahu. Gitu mungkin teman-teman harus cari aja di beritanya kenapa. Cuman yang pasti kalau ada penurunan, kalau sekali ya masih ditoleransi gitu. Tapi kalau terus-menerus turun gitu, cenderung turun ya berarti mungkin secara bisnisnya mungkin sudah mulai kurang baik gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, setelah itu nanti pendapatannya nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang ini ya. Nanti keluarlah nilai laba bruto. Nah, laba bruto ini gitu ya penting sekali karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga kemampuan perusahaan untuk menempatkan nilai gitu ya, nilai harga jual ini jauh di atas harga modalnya. Dan makanya ini muncul nih GPM-nya tinggi ya 50%. Artinya teman-teman si SMR ini dia menjual barang gitu ya, rumah kan ya kan properti ya, asumsikan aja unit rumah gitu ya, rumah harganya 1 miliar gitu ya. Nah, modalnya itu cuma 500 juta gitu, dijual hampir 2 kalinya ya, bagus ini. Gross profitnya tinggi ya di atas 50%. Gitu aja, simple. Nah, nanti si laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban lain-lain tuh, beban admin, beban umum, beban penjualan, beban bunga, bayar pajak, nanti keluarlah laba bersihnya. Nah, mana laba bersihnya? Yang ini nilainya. Tuh, 503 miliar ya. Untungnya ini memang ada penurunan ya. Seragam gitu. Maksudnya si revenue turun, GP-nya turun, net profitnya turun gitu ya. Nah, nanti keluar ya ROE sama laba bersih NPM-nya. Nah, ini tapi kalau secara pers sebenarnya cukup murah ya. Dia di bawah 10 gitu lolos screening. Ini lumayan juga nih, bagus gitu ya, sudah cukup murah gitu ya dengan potensi profit sekian. Nah, ingat jangan berhenti di laba rugi ya, berhentilah setelah kita membaca arus kas gitu ya, karena laporan arus kas inilah laporan sering dilupakan oleh analis gitu ya, karena kita di sini sebenarnya memvalidasi gitu apakah benar laba rugi ini valid nggak sekian gitu ya. Caranya gimana gitu ya, lihat tadi ininya cash receipts-nya dari customer ya. Jadi teman-teman kalau jual barang itu pendapatan gitu kan, ini kan sifatnya akrual, jadi diakui dulu tapi uangnya belum tentu masuk gitu ya. Nah, kita validasi di penerimaan kas ini angka yang paling atas gitu ya, kita siin dulu. Nah, unik nih ya, ini perusahaan karena ini kan perusahaan ya properti ya, jadi mungkin customer banyak DP-nya gitu ya. Jadi misalnya yang periode sebelumnya kan 68% gitu, jadi misal jual rumahnya 1 miliar ya. Nah, customer bayar 680 juta dulu. Nah, 320 jutanya kemana? Akan berubah jadi piutang yang harus teman-teman tagih, yang harus perusahaan tagih. Nah, dari sini kita akan melihat kemampuan perusahaan untuk menagih piutang-piutangnya, gitu ya. Dan untuk di periode yang 2025 Q2 yang sekarang ini ada perbaikan ya, bagusnya 84%. Cuman buat saya ini masih belum cukup, gitu ya, karena standar saya biasanya minimal sekali borderline itu 90%. Gitu ya, cuman bukan berarti buruk juga ya ini. Nah, jadi kalau misalnya ini segini berarti si Summarecon ini dia kan mengaku pendapatnya 4,5 triliun ya. Nah, uang yang diterima cuma 3,8 triliun gitu ya. Sebenarnya kurang, harusnya bisa lebih nih gitu ya, menurut saya. Manajemen perusahaannya harus bisa menagih piutang gitu ya, supaya kenapa uang penerimaan kasnya jadi tinggi, karena uang kas yang tinggi ini kan digunakan untuk operasional, untuk ekspansi usaha, dan juga untuk tadi pembayaran pinjaman gitu ya. Nah, lihat tuh, ini kan tuh bayar supplier ya, bayar gaji karyawan, bayar pajak bla bla, nanti keluar net CFO yang ini
Nah, ini nilainya wajib sekali positif gitu ya. Kenapa wajib positif? Karena perusahaannya artinya kalau positif dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu kan. Analoginya kalau teman-teman bisnis, masa uangnya habis untuk bayar operasional gitu ya, mana sisanya gitu. Nah, ini ada sisanya, bagus gitu, maka nilai positif. Dan sisa uangnya nanti digunakan untuk apa? Untuk ini aktivitas investasi, atau kalau bahasa sederhana saya untuk ekspansi usaha. Tuh, perolehan properti, perolehan tanah, bla bla bla, nilainya negatif seperti ini. Ya, ini bagus gitu, artinya perusahaan ini semakin berekspansi, semakin bertambah besar gitu harapannya. Ya nanti supaya kita pemegang sahamnya itu diuntungkan, ya. Nah, lalu sisa uangnya lagi gitu digunakan untuk apa? Untuk bayar pinjaman. Tuh. Kalau nilai plus tuh dia penerimaan utang, ya, tuh nilai plus. Tapi kalau pembayaran pinjaman tuh dia nilai negatif, ya. Dan untuk si SMRA ini memang ini nilainya plus ya dari kemarin yang periode sebelum dan periode yang sekarang. Artinya dia katakanlah semakin menambah utang gitu ya. Katakanlah begitu sederhana. Karena memang nanti harus kita cek lagi ya di si ininya. Di si apa namanya pos-pos keuangannya gitu. Nah, ini kan misalnya kalau yang sekarang nih ya, tuh penerimaan utangnya sekian ya, bayar utang sekian, masih lebih besar penerimaannya. Tuh penerimaan setoran modal ya, berarti ini suntik modal. Nah, terus bayar dividen gitu ya. Nah, gitu. Jadi, nah ini ada kenaikan kas. Gitu ya. Jadi ini si apa penerimaan utang bank ini dan juga dari operasional digunakan untuk ekspansi usaha. Gitu ya, sebenarnya kalau nggak masalah gitu, sebenarnya nggak masalah, yang penting terkontrol gitu ya. Saya nggak pernah bilang gitu ya apa suatu perusahaan itu kalau bisa bebas utang ya itu kan memang ideal gitu, cuman kan yang penting terkontrol gitu ya. Nah, ini kan kita lihat nih ya, total liabilitasnya 20, equity-nya cuma 14 ya, berarti ini kan debt-nya itu lebih besar ya. Cuman memang kita nggak pakai penghitungan solvabilitas yang menggunakan beban utang berbunga gitu ya. Nanti kalau mau lebih akurat silahkan dihitung sendiri. Nah, kalau misalnya untuk rasio lancarnya ini 15 ya, ini 13 ya, berarti untuk jangka 1 tahun ya setidaknya masih aman ya secara sekilas gitu. Jadi untuk SMRA gitu ya, gimana menurut Edwin? Buat saya nih perusahaan tetap ya menarik gitu. Kenapa? Karena dia rutin bagi dividen ya. 3 tahun terakhir bagi dividen bagus, ada nilai tambah, perusahaan juga terbukti untung ya gitu, sudah menghasilkan total profit 1,34 kali modal gitu, dan pasti lebih tinggi sebenarnya ya kok kita masukkan dividen. Secara PBV juga udah cukup murah ya, potensi profitnya 81%, PR juga udah cukup murah gitu di bawah 10, dan pola arus kas sebenarnya dia bagus ya untuk operasinya, dia berekspansi. Cuman ini bagian pendanaannya saya mungkin agak kurang suka gitu ya, karena ya mungkin karena ini mungkin apa namanya perusahaan properti gitu ya. Jadi dia mungkin harus semakin perlu dana pinjaman ketiga untuk semakin besar gitu. Cuman ya nilai tambahan dia ada dividen sih gitu ya. Cuman ya berharap supaya ya kalau bisa sih nggak bergantung sama pinjaman terus ya gitu, bisa sedangkan ada perbaikan di DER dan rasio lancarnya gitu. Cuman di sini saya nggak cover gitu, jadi silakan teman-teman analisis sendiri ya, dipindahkan. Oke teman-teman, itu untuk sharing SMRA saya rasa gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat gitu, mudah-mudahan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Pengumuman untuk informasi saham request nanti kita pending dulu ya gitu, dipending dulu, dan kalau teman-teman punya ada pertanyaan seputar investasi saham boleh disampaikan aja, nanti saya respon. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.